Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita boleh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, satu kesempatan yang indah, yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan, di mana saya dan saudara boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini dalam rangka perayaan hari pengucapan syukur dan 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan, karena saya percaya kehidupan kita hari ke hari tetap terus ada dalam tuntunan pemeliharaan Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39. Bagian firman Tuhan ini sudah kita baca bersama, berisi tentang pesan dan nasihat Yesus ketika waktu itu Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi memberitakan Injil, di mana ada pesan, ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yesus. Kalau bicara tentang pesan dan nasihat, saya percaya ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Baik kita sebagai orang tua sering memberi pesan dan nasihat kepada anak-anak kita. Bahkan kita pun sering menerima pesan dan nasihat dari orang lain. Pesan dan nasihat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, mengapa Yesus memberikan pesan dan nasihat kepada ke-12 rasul sebelum mereka pergi dan mengadakan perjalanan pemberitaan Injil? Bukankah kalau kita melihat keberadaan kehidupan mereka, mereka sudah sekian lama ada dalam perjalanan pengiringan mereka bersama dengan Yesus dalam pemberitaan Injil? Saya pikir mungkin sudah cukup modal bagi mereka, karena mereka sudah mendengar banyak pesan, nasihat, pengajaran, bahkan mereka sudah mengalami banyak hal perkara bersama dengan Yesus semasa pelayanan di dunia ini. Tapi kenapa dalam bagian ini masih ada pesan dan nasihat yang Yesus ingin sampaikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pesan dan nasihat itu diberikan kepada para rasul, kepada para murid untuk meneguhkan dan mengingatkan mereka kembali akan tugas dan tanggung jawab mereka. Ada 3 hal penting pagi hari ini yang ingin saya sampaikan melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ketika berbicara tentang pemutusan, ini berbicara tentang siapa yang diputus dan siapa yang mengutus. Kalau dalam bagian firman Tuhan ini sangat jelas, Allah sendiri yang mengutus ke-12 rasul untuk pergi memberitakan Injil. Yang mengutus adalah Allah sendiri, dan pengutusan itu berasal dari Allah, dan berita yang akan disampaikan oleh para rasul ini adalah berita yang tidak sembarangan, berita yang tidak main-main. Kenapa saya katakan demikian? Karena inti pemberitaan mereka adalah tentang keselamatan, tentang kebenaran hidup di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mereka pergi diputus untuk membawa misi kerajaan Allah. Mereka diputus untuk menjadi duta-duta Allah, menyampaikan Injil, menjadi saksi bagi banyak orang. Para rasul diputus untuk menjadi saksi. Kalau kita tahu dari 12 rasul yang diputus ini, mereka memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda. Tapi dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus berkata, bukan kamu yang berkata-kata, tapi Roh Allah di dalam dirimulah yang membuat engkau berkata-kata, menyampaikan kebenaran itu. Dengan dasar itulah mendorong para rasul pergi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka hari pekabaran Injil GKI 185 tahun, mengingatkan kita kembali akan panggilan kita, di mana saya dan saudara dipanggil dan diutus kembali di tengah-tengah dunia ini, di mana panggilan ini tidak hanya berlaku lagi untuk 12 rasul, tapi berlaku untuk semua orang percaya. Setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Kristus, saya dan saudara punya tanggung jawab, saya dan saudara punya kewajiban untuk pergi memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran, menyatakan Kristus yang telah mati dan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Yesus berkata, aku mengutus kamu. Dan sebagai orang percaya yang diutus oleh Allah untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, hendaknya saya saudara boleh menunaikan tugas kita, tanggung jawab kita, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi iman. Di mana kita berada, kita akan menjadi suratan terbuka. Iman kita di dalam Kristus harus dihidupi melalui perkataan dan perbuatan, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kita, sehingga setiap orang yang mendengar perkataan kita, setiap orang terberkati melalui hidup kita dan mengenal Kristus Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Roh Allah yang ada dalam diri kita lah yang memampukan saudara untuk melakukan itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada perjalanan tanpa hambatan, tidak ada perjalanan yang mulus-mulus saja. Para rasul pun ketika diingatkan melalui pesan dan nasihat oleh Yesus bahwa mereka akan mengalami banyak tantangan, mereka akan mengalami banyak penganiayaan, bahkan mereka akan mengalami banyak penolakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan dan nasihat yang Yesus sampaikan supaya apa? Supaya para rasul, murid-murid Yesus tidak tawar hati, tidak takut dengan tantangan-tantangan yang ada, tidak takut dengan berbagai ujian, bahkan hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak khawatir. Bahkan Yesus pun berkata, janganlah engkau takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Terutama engkau harus takut kepada Dia yang tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga dapat membinasakan jiwa di dalam neraka. Itu menunjukkan bahwa Yesus menginginkan mereka tidak khawatir, tidak takut dengan segala tantangan yang ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menginginkan jangan sampai tantangan itu menghentikan langkah juang mereka untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik dan berita keselamatan bagi dunia ini. Memberitakan kabar baik tidaklah mudah. Menjadi saksi Kristus tidaklah mudah. Saya dan saudara akan mengalami berbagai tantangan. Bisa saja itu mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan, mengalami penolakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahkan kalau kita melihat pun ketika Yesus memberitakan kabar baik, menyampaikan Injil, mengajar, tidak semua orang pun juga menerima apa yang Dia sampaikan. Banyak juga yang membenci Yesus dan menolak kehadirannya. Dan itu yang Yesus tahu bahwa murid pun akan mengalami demikian. Tapi Yesus katakan dari awal perikop dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Sebagai duta Allah, sebagai pembawa kabar baik, kita harus bisa mengerti dan mengendalikan situasi, keadaan yang terjadi, yang kita hadapi ke depan. Dan dengan hikmat Tuhan, kita bergerak untuk melakukan pemberitaan Injil, menyampaikan kabar baik. Tantangan yang kita alami, Yesus katakan tidak melebihi apa yang Ia alami. Murid tidak akan pernah mengalami lebih besar dari apa yang dialami oleh gurunya. Hamba tidak akan pernah mengalami jauh lebih besar dari apa yang dialami oleh tuannya. Itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, dan segala yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk melatih, untuk mendidik iman kita, mampukah di tengah-tengah situasi yang sulit ini saya dan saudara tetap tampil menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Mampukah di tengah-tengah situasi yang sulit ini saya dan saudara tampil menjadi pribadi yang tangguh dan kuat di dalam iman, dan tetap terus maju, berjalan, bergerak, melakukan apa yang Tuhan inginkan? Tantangan pasti ada, tapi Tuhan menyertai setiap hamba-hambanya dan seluruh umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
ketika kita tetap mampu melangkah dan berjalan, akan ada banyak orang yang boleh mendengar kabar baik, mendengar kabar keselamatan. Akan ada banyak orang yang kembali hidup menerima keselamatan di dalam Kristus. Hal yang terakhir, kenapa pesan itu disampaikan kembali oleh Yesus? Kenapa nasihat itu diberikan kembali oleh Dia? Yesus ingin mengingatkan para rasul bahwa Allah telah mengutus mereka untuk memberitakan Injil, dan Allah yang sama yang akan menolong dan menyertai pelayanan mereka. Ini menunjukkan ada jaminan pemeliharaan dari Allah. Ini menunjukkan ada jaminan hidup dari Sang Pengutus itu sendiri. Artinya yang diutus tidak perlu takut dan khawatir. Allah memberikan jaminan. Bahkan Allah berkata, rambutmu pun Tuhan ketahui. Artinya tidak ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa ada kendali dari Tuhan. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam kendali dan pengetahuan Tuhan. Saya dan saudara tidak perlu khawatir. Setiap kita yang dengan taat melakukan perintahnya, kita mengalami pemeliharaan, kita mengalami perlindungan, kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Bagian firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita, akan komitmen kita kembali menjadi saksi Kristus dalam ketaatan iman kita, kasih kita kepada Allah. Maukah kita berkomitmen sungguh hari-hari ini dalam rangka Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis? Saya saudara sebagai tubuh Kristus, Gereja Tuhan, maukah kita menyatakan, mengakui kembali iman kita yang sungguh di hadapan Tuhan? Maukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, berita keselamatan bagi banyak orang? Maukah kita dengan sungguh-sungguh kembali menyatakan iman kita melalui kata dan perbuatan? Maukah saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan belas kasihan, untuk menyatakan cinta Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Maukah saudara memperdengarkan, menyuarakan seruan tentang keselamatan itu kembali? Maukah saudara menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia yang kikis dengan kebenaran? Maukah saudara senantiasa menyatakan iman kita di tengah-tengah situasi yang sulit? Maukah kita bertahan di tengah-tengah situasi yang bisa saja membuat saudara menyangkal iman dan menjual iman kita? Maukah kita tetap bertahan dan menjadi saksi iman, melakukan apa yang Tuhan inginkan, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, sehingga setiap telinga yang mendengar mengakui Kristus Tuhan adalah Raja, Allah menjadi sumber keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi iman, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi saksi, selamat berbagi kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.